Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Aisyah dengan nomor NIM 1914101191, kelas IF 6NA, dosen pengampu Surya Yusra MKom. Di sini saya akan menjelaskan materi 1 sampai 15. Materi 1 yaitu pengantar digital forensik. Forensik merupakan bidang spesialisasi komputer untuk kepentingan pembukaan hukum dari kejahatan komputer sebagai upaya menjerat pelaku kejahatan. Penggunaan ilmu dan metode forensika digital ditunjukkan untuk menemukan, mengumpulkan, mengamankan, menganalisis, menginterpretasi, dan memprestasikan barang bukti digital yang terkait dengan kasus yang terjadi untuk kepentingan rekonstruksi kejadian serta keabsahan proses keadilan. Selanjutnya materi kedua yaitu mengenal bukti digital. Barang bukti digital. Barang bukti ini bersifat digital yang kemudian akan diekstrak atau direcover dari barang bukti elektronik. Barang bukti digital ini dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikenal dengan istilah informasi elektronik dan dokumen elektronik. Barang bukti inilah yang harus dicari oleh forensik analis untuk kemudian dianalisis secara teliti keterkaitan masing-masing file dalam rangka mengungkap kasus kejahatan yang berkaitan dengan barang bukti elektronik. Materi ketiga yaitu definisi cybercrime. Dunia cyber atau dalam istilah Indonesia dikenal dengan dunia maya atau disebut juga ruang siber atau mayantara, merupakan sebuah media elektronik dalam jaringan komputer yang banyak dipakai untuk keperluan komunikasi satu arah maupun timbal balik secara online. Dunia maya ini merupakan gabungan dari berbagai peralatan teknologi komunikasi dan jaringan komputer yang dapat menghubungkan peralatan komunikasi atau komputer, telepon genggam, instrumentasi elektronik, dan lain-lain yang tersebar di seluruh penjuru dunia secara interaktif. Materi keempat yaitu file system. File system adalah sebuah proses yang mengatur di mana dan bagaimana sebuah data disimpan dan diakses dalam disk penyimpanan. Nah, disk penyimpanan yang paling umum digunakan adalah hard disk drive. Materi kelima yaitu integritas dan file signature. Integritas file signature adalah sebuah data yang berfungsi sebagai identifikas atau memverifikasi suatu isi file. Dalam hal ini, file signature membantu dalam upaya mendeteksi manipulasi data. File-file sistem komputer diidentifikasi oleh dua atribut, file extension dan file signature. Suatu file extension adalah akhiran berupa nama pada file komputer yang teraplikasikan yang menunjukkan format dari file tersebut. Materi keenam, akuisisi dan imaging. Akuisisi merupakan proses pengelolaan barang bukti digital yang terkait dengan media penyimpanan seperti hard disk, flash disk, CD, dan lain-lain. Proses ini dilakukan untuk mengekstraksi dan menduplikasi barang bukti yang ditemukan guna sebagai objek analisis agar barang bukti yang ditemukan tidak rusak serta integritas barang bukti tetap terjaga. Sedangkan imaging adalah menggandakan barang bukti berupa struk digital secara fisikal atau sektor per sektor atau bitstream copy, sehingga barang bukti sama persis secara fisikal, tujuan agar kedua data identik dan hasil imaging bersifat forensik. Materi ketujuh yaitu definisi bukti digital. Bukti digital didefinisikan sebagai data yang disimpan atau dikirimkan menggunakan komputer yang digunakan untuk mendukung atau menyangkal teori tentang bagaimana suatu pelanggaran terjadi atau elemen-elemen penting dari pelanggaran tersebut. Data yang dimaksud kombinasi dasar dari angka-angka yang mempresentasikan dari berbagai jenis informasi seperti teks, gambar, audio, dan video.
Materi ke-8, framework forensik dan acuan standar. Dalam menangani kasus kejahatan yang berhubungan dengan teknologi digital, perlu untuk terus membuat sebagai macam terobosan-terobosan dalam menanganinya. Model investigasi harus diperbaharui, mengingat kejahatan dengan memanfaatkan teknologi terus berkembang. Materi ke-9 yaitu OSIN dan media sosial. OSIN merupakan sebuah kegiatan memperoleh informasi yang bersifat open source information. Aktivitas OSIN ini meliputi eksplorasi terhadap data dan informasi dari sumber-sumber yang terbuka melalui serangkaian proses. Setelah informasi tersebut diperoleh, kemudian dilakukan analisa, evaluasi, dan diinterpretasi yang kemudian disajikan kepada pengguna informasi sebagai bahan pengambilan suatu keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Informasi yang telah dianalisa tersebut merupakan project intelijen di samping berupa prediksi atau perkiraan terhadap situasi dan kondisi yang akan terjadi kemudian. Informasi yang dihasilkan juga dapat dijadikan rekomendasi mengenai sebuah permasalahan. Materi ke-10 yaitu email investigation. Email forensik adalah cabang ilmu forensik digital yang berfokus pada investigasi email untuk mengumpulkan bukti digital atas kejahatan dan insiden. Salah satu teknik investigasi forensik email adalah menggunakan analisis hide email. Materi ke-11 yaitu multimedia forensik. Multimedia forensik dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mencoba menganalisa dengan hanya menganalisa beberapa aset digital tertentu untuk memberikan penilaian atas konten tersebut dan mengekstrak informasi yang dapat berguna dan dapat mendukung penyelidikan terkait dengan kejadian yang direpresentasikan oleh dokumen digital tersebut. Ide dasar dari forensik multimedia bergantung pada pengamatan bahwa baik proses akuisisi dan setiap operasi post-processing meninggalkan jejak khas pada data sebentuk sidik jari digital. Analisa sidik jari digital tersebut dapat mengarahkan tim analisis untuk menentukan asal ataupun sumber dari gambar atau video dan menentukan keaslian dari konten digital tersebut. Materi 12 yaitu timeline analysis. Timeline merupakan urutan waktu dalam sebuah kejadian. Timeline merupakan bagian yang sangat penting dalam analisis forensik dan digunakan agar dapat merekonstruksi urutan peristiwa dalam kejadian. Tanpa kronologi kejadian yang akurat, penegak hukum akan kesulitan memetakan tindakan pelaku kejahatan dalam melakukan kejahatannya. Materi 13 yaitu praktikum Helix. Helix merupakan toolkit forensik yang dikembangkan untuk menangani insiden respon. Helix memiliki keunggulan dapat dijalankan secara live di 3 platform Windows, Linux. Helix ini antaranya memiliki fitur imaging drive hingga pendekatan file yang dienkripsi. Materi 14 yaitu materi praktikum autopsi. Autopsi jenis ini umum dijumpai dalam dunia kriminal, di mana penyebab atau asal muasal kematian seseorang tidak diketahui secara pasti. Oleh karena itu, autopsi forensik dilakukan oleh pihak berwajib untuk mencari tahu penyebab pasti kematian seseorang. Selain menemukan penyebab pasti kematian seseorang, hasil dari autopsi forensik dapat digunakan pihak berwajib untuk mengetahui identitas orang tersebut serta informasi-informasi lain terkait kematian orang tersebut. Materi 15 yaitu studi literatur forensik komputer. Istilah lain komputer forensik adalah pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber daya komputer yang mencakup sistem komputer, jaringan komputer, jalur komunikasi, dan berbagai media penyimpanan yang layak untuk diajukan dalam sidang pengadilan. Itulah pemaparan dari saya.
Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.